Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rofida, NIM 2019 C1A018 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian. Saya akan menjawab pertanyaan atau soal dari UTS Kemuhammadiyahan, yaitu yang pertama nomor 1 tentang biografi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan pernah menjadi santri dari Kyai Soleh Darot selama 2 tahun bersama dengan Kyai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sebelumnya, keduanya sudah saling mengenal ketika belajar di sebuah pesantren di Madura, di bawah asuhan Kyai Kholil Bangkalan. Singkat cerita, keduanya kembali ke kampung masing-masing. Ahmad Dahlan ke Yogyakarta, sedangkan Hasyim Asy'ari ke Jombang, Jawa Timur. Hingga pada suatu ketika Sri Sultan Hamengkubuwono VII mengutus Raden Ngabei Ngabdul Darwis, ini merupakan panggilan keraton terhadap Ahmad Dahlan, untuk menuntut ilmu di Arab Saudi. Di sana ia berjumpa kembali dengan kawan-kawan lamanya seperti Hasyim Asy'ari. Mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khotib. Ketika di Arab Saudi, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Setelah kembali ke tanah air pada tahun 1909, Ahmad Dahlan masuk ke organisasi Budi Utomo, sebuah organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis yang berdiri 1 tahun sebelumnya. Di organisasi ini ia menyalurkan ilmu yang dikuasainya untuk memenuhi keperluan para anggota. 3 tahun berselang, tepatnya tanggal 18 November 1928 Zulhijjah 1330, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi keagamaan yang diberi nama Muhammadiyah. Organisasi ini mulai menyebar di berbagai daerah dan banyak bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, sebagai bentuk penanaman cinta tanah air kepada para pemuda, ia juga membentuk gerakan Hizbul Wathon. 11 tahun pasca mendirikan Muhammadiyah, ia berpulang menghadap Yang Maha Kuasa, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Mendiang dimakamkan di Kampung Karangkajen, Bronto, Kusuman, Yogyakarta. Kemudian untuk nomor 2 itu faktor berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama ada faktor subjektif. Berdirinya Muhammadiyah berupa kerisauan Kyai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, seperti keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Baginya ayat-ayat Al-Quran harus diamalkan seperti terekspresi dalam surat Al-Ma'un. Dalam pandangan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Surah Al-Ma'un merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan-tindakan nyata. Kemudian ada faktor objektif, yaitu berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi peninggalan zaman purba, Hindu, dan Buddha, serta tidak berani melakukan pembaharuan atau ijtihad berpikir atau jumud konservatif, sangat formalistik dalam beragama. Siklus-siklus dalam perjalanan kehidupan manusia ketika masih dalam rahim sang ibu, lahir, hitan, nikah, dan mati selalu ditandai dengan ritual-ritual keagamaan tradisional, sedang kesemarakan keagamaan lebih bersifat seremonal. Kemudian saya akan membacakan maksud dan tujuan berdirinya Muhammadiyah ialah menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian peran Muhammadiyah dalam kondisi saat ini yaitu COVID-19,
Muhammadiyah sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, seperti mengerahkan semua rumah sakit yang ada di seantero Indonesia untuk merawat pasien COVID-19. Pendapat saya mengenai kontribusi yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di Palestina sudah sangat nyata dan sudah sangat cukup, seperti bentuk memberikan dana atau melakukan penggalangan dana serta memberikan bantuan berupa logistik untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu sudah sangat membantu, dan ini juga bisa dikatakan merupakan bentuk dari perealisasian gerakan-gerakan dari Muhammadiyah seperti gerakan Islam, Tajdid, dan gerakan dakwah. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.